ya batin, ya wali, ya muta'ali, ya barru, ya tawwab, ya muntakim, ya afu, ya ra'ub, ya malikal mulki, ya zal jalali wal ikram, ya muqsit, ya jami', ya ghani, ya mughni, ya mani', ya dar, ya nafi', ya nur, ya hadi, ya badi', ya baqi, ya waris, ya rasyid, ya sabur, ya sabur, ya sabur, jalla jalaluh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hayyu ya qayyum, ya zal jalali wal ikram, nas'aluka an tuhiyya qulubana binuri ma'rifatika ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya muhyiyal mauta birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullah, 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 astaghfirullahal azim. Li wa liwalidayya wa li ashabil huquqi alayya ولمشائخي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله، تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله، تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله، وندمنا على ما فعلنا وعزمنا ألا نرتكب شيئا من الصغائر والكبائر إن شاء الله. اللهم تقبلها يا كريم. أفضل الذكر لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلا الله، لا إله 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 إلا الله، إلا الله، لا إله 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 إلا الله، إلا الله، لا إله 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 إلا الله، إلا الله، لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نموت إن شاء الله من الآمنين برحمة الله وكرمه جل الله تعالى أن سيدنا ونبينا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil muharram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram. Bismillah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma tsabbit qulubana 'alal iman, tsabbit qulubana 'alal islam, tsabbit qulubana 'alal ihsan, tsabbit qulubana 'alal istiqamah. Wahfazna ya hafidh ya hafidh, wallahu khairun hafidha, wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya kashifal amrad, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya arhamar rahimin. Irhamna wal muslimin, Allahumma aftah lana fatham mubina, wahdina siratan mustaqima, wansurna nasran aziza, wa atimma alaina ni'mataka wa anzil fi qulubina sakinatak, wanshur alaina fadlaka wa rahmatak. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa ayunana minal khiyanah. Allahumma qarrib ilainal halal wa qarribil halala ilaina wa ab'id annal harama wa ba'idil harama anna. Barik lana fil halal wa barik lana fil halal wa barik lana fil halal ya rabbana walau kana qalila wasrif annal harama walau kana katsira. Allahumma bihaqqika ya ain sad unsurna fa innaka khairun nasirin waftah lana ya fattah fa innaka khairul fatihin waghfir lana ya ghaffar fa innaka khairul ghafilin warhamna ya rahman ya rahim fa innaka khairur rahimin warzuqna ya razzaq fa innaka khairur raziqin wahdina ya hadi wa najjina minal qaumidh dhalimin wa ighfir lana ajma'in wa khtim bis solihati a'malana ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la quwwata illa billah. Bismillahi ma sya'allah kullu ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah al khairu kulluhu biyadillah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama' wa huwas sami'ul alim bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat sekalian rahimakumullah, syukur alhamdulillah malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita ditemukan kembali tanggal 5 malam ini bulan Muharram. Syukur alhamdulillah Allah lanjutkan usia kita sehingga kita ditemukan kembali tahun baru Islam pada malam hari ini bertepatan tanggal 5, jadi sudah 4 hari 4 malam kita lalui bulan Muharram tahun ini 1448. Kita mengharap ke depan kita sehat selamat dan kita mendapatkan ridha Allah, ampunan Allah, syafaatnya Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tertujukan pada Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga dan sahabat beliau. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat, syafaat, ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Malam hari ini kita dengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan suatu kabar baik pada kita, kabar gembira mengenai salat 5 waktu yang kita lakukan. Faedah dan keutamaannya sangat banyak
dan dikembalikan kepada Allah, kepada kita yang melakukannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fid darin amin. As-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abi Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau menyampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, as-salatu imaduddin wa fiha asyru khisalin. Salat itu adalah tiang agama dan di dalamnya mengandung faedah 10 macam bagi orang yang melaksanakannya. Satu, keutamaan salat itu zainul wajhi. Wajahnya orang salat itu sangat indah, ya. Dipandang Allah, dipandang Nabi, dipandang malaikat. Indah, bersinar, bercahaya. Karena diawali dengan taharah, dengan berwudu. Kemudian kita sujud. Sujud itu besar sekali faedahnya, menyehatkan jasmani, menyehatkan zahir dan batin organ tubuh kita, dan menormalkan darah, otak, saraf, pikiran dan lain-lain sebagainya. Ini faedah sujud, ya. Dan wajah kita begitu kita sujud bersinar, bercahaya. Lalu yang nomor 2, wa nurul qalbi. Salat itu menjadi cahaya di hati. Kalau hati sudah ada nur, sudah ada cahaya, hidup kita tenang. Tidak goncang, tidak gelisah, tidak resah hidup kita. Kalau hidup tenang, hati kita bercahaya, pikiran kita tidak kacau, itulah hidup istimewa. Itulah baru dikatakan sebenar-benarnya hidup. Sebab di dalam sholat itu bermacam-macam yang kita baca. Ada yang bacaan wajib, ada yang bacaan sunat. Nah itu memberi cahaya di hati kita. Ada ketenangan, ada kebahagiaan, ada keistimewaan di dalam hati. Ini rahasia sholat di dalam hati. Nomor 3, warahatul badan. Salat itu membuat badan kita sehat. Artinya istirahat badan kita. Dan badan kita bergerak. Nah, gerak itulah riyadhah. Gerak itulah sehat. Maka benar-benar di dalam memahami rukun-rukun salat itu, batas-batas rukuk, batas i'tidal, turun, menjelang sujud, di dalam sujud, duduk antara dua sujud, dan tegak dari sujud. Nah itu masing-masing ada pelajarannya. Nah kita ikuti dengan tertib. Gerakan itu kita ikuti dengan sempurna. Maka dia diberikan Allah kesehatan.
Jadi rohah di sini nih senang hati. Jadi roha juga artinya sehat. Roha juga artinya normal. Penyakit tidak lama di badan kalau solatnya benar. Solat mencegah penyakit, baik penyakit dalam, penyakit luar. Dan solat itu salah satu hubungan yang tak katik hijab antara hamba dengan Allah. Maka diberikan Allah kesehatan rohani, jasmani. Ini keutamaan solat. Ya. Nomor 4, wa unsun fil qabri. Solat itu jadi teman, jadi kawan di dalam kubur. Selama hidup kita diwajibkan solat pribadi, disunatkan berjamaah. Intinya hakikatnya pribadi kita yang solat. Sebelum kita masuk tanah, wong hidup nyolat ke kita. Jadi kita diantar sebelum masuk tanah dengan solat. Solat jenazah. Maka hidup ini harus ngerti sebelum disolat ke, solatlah dulu. Jangan nunggu wong nyolat ke kita. Hidup kita tak pernah solat. Tak katik kawan, tak katik gewang jero kumpul. Jadi pada hakikatnya teman dalam kubur itu amal kita tu lah. Amal baik jadi teman yang baik, yang menyenangkan. Amal buruk tidak bertaubat pun yang menakutkan teman kita, yang menyusahkan. Jadi amal kita inilah yang ditentukan nemani kita. Seperti ucapan zikir, itu pertolongan Allah. Ngamalkan salawat, itu syafaat Rasulullah, pertolongan Nabi. Tidak takut dalam kubur, tidak susah, tidak sedih, tidak gelap, tidak sempit, tidak bau busuk. Nah, itu amal kita tu lah. Lalu akhlak kita baik, itu bahagia dalam kubur. Jadi didengarkan ini, kalau masuk di hati, menjadi kuat keyakinan, menjadi istimewa keimanan kita. Lazimnya kalau masuk kubur tak katik yang nemani, dewek. Siapa yang di dunia jadi teman dia yang paling akrab pun terpisah. Setelah kita kahwin, yang akrab bini, lalu dapat anak yang akrab dengan orang tua, saudara, kakak, adik, dan jamaah, dan pergaulan, dan kawan-kawan, sanak famili. Pas kita meninggal, si kok pun tak sanggup ngerewangi kita dalam kubur, kecuali amal. Ini gendungan ini masuk ke dalam hati. Jadi pendek kata, wong ibadat itu dibahagiakan Allah. Itu ya kesimpulannya. Apa bentuk bacaan, apa bentuk hati, tidak dendam, pemaaf, sabar, ikhlas, redha. Itu amalan-amalan hati. Bersih, tidak iri, tidak benci, tidak dendam. Itu amalan hati.
Nah, itulah yang dapat menyenangkan kita di alam kubur. Ditambah lagi amal puasa kita, amal sedekah kita, amal baca Quran, Masya Allah. Datang amal kita tu dalam kubur. Maka orang meninggal dikirimi bacaan-bacaan. Yakin ya? Dikirimi Fatihah, dikirimi baca Yasin, la ilaha illallah, subhanallah wa bihamdi, sholawat, doa, diserkai pula untuk almarhum. Nah, itu renungan kita. Jadi untuk saling bantu membantu dari hidup sampai mati. Sekurang-kurangnya kita mendoakan, sekurang-kurangnya mengaminkan. Wong yang maca doa untuk dia, kita hadir, kita aminkan. Itu sekurang-kurangnya. Misal yang maca doa, Allahumma filahu warhamhu, amin. Kurang-kurangnya itu bantuan kita. Allahumma filahu warhamhu, amin. Allahumma filaha warhamha, amin. Kurang-kurangnya kita mengaminkan doa untuk dia. Ini pelajaran sangat-sangat istimewa, ya. Maka dilarang, diharamkan bermusuh-musuhan. Usahakan sebelum masuk kubur kita tak katik musuh, wong tak musuhi kita. Diusahakan. Jadi bebas hubungan dengan manusia. Baru merdeka, baru bahagia dalam kubur. Maka pihak keluarga wajib atas nama almarhum minta dimaafkan, minta maaf. Itu yang hidup mewakili almarhum, minta dimaaf ke kesalahannya dan minta maaf atas kesalahannya kepada sanak famili, kawan, jiran, tetangga, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Jadi ada artinya galo. Ada galo faedah dan tujuan. Ya, minta dimaafkan, minta maaf. Masya Allah, indah itu, ya. Jadi sebelum wong minta dimaafkan atau minta maaf, kita lagi hidup ini dulu minta maaf dan memaafkan. Jadi segala gawe lagi hidup ini galau lah. Nama tiga baca lawang hidup no agak kita. Jadi upaya usaha lagi hidup ini selesaikanlah, terutama hubungan kita dengan manusia. Apapun sifat-sifat, jangan sampai terbawa masuk kubur. Tembek temakan barang wong, minta ikhlasnya, minta syukurnya. Maklum kita mungkin temakan barang wong, tembek barang wong. Sebab satu kalimat wong memaafkan itu hubungan selesai. Tapi kalau dak katik yang terbuka hati, dak katik yang terbuka hati untuk memaafkan, nah itu berat. Berat masuk kubur bawa urusan manusia yang belum selesai. Itu berat. Masya Allah. Ini dipahami ya, benar-benar dipahami. Lalu kita lanjutkan nomor 5. Wa man silur rahmah. Faedah fadilat salat yang kita lakukan itu, penyebab itu Allah turunkan rahmat, kasih sayang. Nah, seperti kita kumpul di langgar di masjid, turun rahmat.
dan di sekitar langgar masjid itu dapat rahmat. Kemudian kita sholat di rumah, ajak wong rumah, ajak anak-anak berjamaah. Rumah kita dituruni Allah rahmat. Kalau rahmat turun di situ, balak jauh, penyakit jauh, hal-hal tidak diingini tidak datang ke situ, balak musibah. Jadi kita berusaha, kita dan lingkungan berusaha supaya diturunkan Allah rahmat. Maka nak baik-baik hidup ini, jangan maksiat. Genungkanlah setiap kejadian, baru keluar ada cerita. Makanya Allah tampakkan yang baik, ditampakkan Allah, yang tidak baik, yang maksiat pun ditampakkan Allah. Nah, wong yang berakal sehat, ya berfikirlah. Jadi tidak bisa dibohongkan lagi. Dibuktikan Allah, api, musibah, bala, macam-macam. Maka kita ibadat berjamaah ini mengimbangi. Jadi kita bersyukur tiap lorong ada langgar, ada masjid. Nah, tergantung wongnya, galak tak masuk, galak tak berjamaah. Ngapa langgar masjid sepi? Boleh dihitung wongnya. Padahal penduduk banyak. Kita doakan mereka dapat hidayah, petunjuk. Ini keuntungan. Fadilat solat berjamaah itu rahmat turun. Kalau rahmat turun, aman. Jadi sedang ada di rumah kita imam, apa waktu zuhur, apa waktu asar, waktu apa sedang di rumah. Masuk waktu imam ni, bini, anak aja, siapa pun yang ada di rumah. Tenteram rumah tangga kita. Kalau laki bini semayang berjamaah, baca Quran di rumah, Masya Allah. Mawaddah terus. Sakinah terus didatangkan Allah. Senang, cinta, kasih, sayang, harmonis bahasa dunia. Tenang hidup kita, bahagia. Ini bukan dongeng. Jadi ngajak wong rumah ibadat ini perintah Allah. Sejak berzikir, sejak baca ratib, sejak baca Quran, sejak baca sholawat. Kita baca zikir, baca tasbih, baca sholawat, baca ratib. Itu malaikat diperintahkan Allah turun. Kita baca Quran di rumah tu. Salawat, turun malaikat. Terasa gitu. Dalam rumah itu terasa tenang. Ini serius. Ya, mudah-mudahan kita bacakan hadis ini kalau kita diberikan Allah hidayah, petunjuk, berkat masuknya tahun baru Muharram tahun ini 1448. Kita harapkan ya. Kalau rumah tidak pernah dibacakan Al-Quran, tidak pernah solat berjamaah, itu rumah gersam, panas, tidak betah penuh. Nak ribut baik, nak berbalam. Tak akor-akor bini, laki, anak. Tak akor-akor. Ini serius. Jadi turun barakah, turun rahmat.
dan dijamin hidup, dijaga, dipelihara. Ini serius. Kalau hidup sudah selamat di dunia, ada harapan di akhirat selamat. Kalau dunia sudah ada selamat, ya sudah. Maka gunakan akal yang sehat. Kita bakal mengalami penghidupan selain dari hidup ini. Hidup di alam barzakh. Itu tadi amal kita yang melok. Hidup bangkit dari alam barzakh. Tetap amal ibadah kita melok. Menyelamatkan kita. Ini serius. Maka kita diwajibkan beribadah. Tujuan Allah menciptakan kita ini untuk ibadat. Bukan untuk yang lain. Cuma terpengaruh hal-hal yang di dunia ini nembul tujuan utama lewat. Hayal nyari duit, hayal nyari kedudukan, hayal nyari pengaruh, hayal nyari pujian-pujian wong, hayal nyari pangkat, hayal nyari harta. Nah inilah salah kaprah. Ini serius. Ayatnya bahkan kita sudah hafal. Kalau dibacakan kiai kita hafal kan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sering kita dengar, bahkan kita hafal ayat. Puji Allah, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadat. Nah, jelas. Makanya kita minta kepada Allah jangan sampai kita hidup ini terpengaruh dengan dunia. Karena dunia ngajak kita lupa. Ditariknya hati kita sibuk, repot. Ini sungkan, malas, lesu. Tertutup hati, tak tergerak, nak ke langgar, nak ke masjid, nak semayang, nak bergaul. Nah itu jadi hijab hati. Kena mencintai, menuruti dunia. Maaf. Ini serius. Maka diajarkan kepada kita minta dunia ini baik. Akhirat baik. Jauh dari api neraka. Itu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Dunia dulu kita minta baik. Maka pahami. Wa fil akhirati hasanah. Kubur awal akhirat, gerbang akhirat itu kubur. Kalau di situ baik ada harapan, seterusnya kita baik. Kalau situ kita bahagia, ada harapan, seterusnya kita bahagia. Dan kita minta jauhkan. Ya, diajarkan kepada kita berdoa minta jauhkan azab. Wakina azabannar. Tak dilindungi, tak diselamatkan. Ini renungan-renungan kita. Ya. Dunia ini terkutuk. Berapa banyak kita saksikan selama hidup wong yang tertipu dengan oloan-oloan, ajaan-ajaan dunia. Penyebab pangkat, penyebab harta, penyebab serakah, rakus, tomak. Banyak kita saksikan. Itu ditipu oleh dunia. Masya Allah. Jadi buka wawasan kita, buka otak kita, ya, bersihkan pikiran kita. Ma makna dunia, apa nian artinya dunia ini.
Dunia ini jadikan baik suatu kendaraan. Jadikan kendaraan, apa motor, apa mobil, apa beca, apa kapal. Kita numpang nak ke sana. Jadi kita melok kendaraan tu numpang, tujuan kita nak ke sana. Jadi dia nganter kita. Sampai, itu tujuan kita. Coba renung. Dunia bukan tempat kita. Kalau tempat kita tak mati-mati kita ni. Betul. Mati, rumah tinggal, harta tinggal. Tinggal kan? Berarti bukan tempat kita dunia ni. Kendaraan baik nyampaikan ke alam kubur. Tinggal. Orang lain pula mewarisi. Tinggal nyeselnya masuk kubur. Uji dunia aku ngantar sampai sinilah. Urusan kau lah. Yang tertipu tadi, syukurlah. Yang tidak tertipu, dunia sedih. Aku ngantar tapi aku sedih. Kau dijaga Allah, kau dipelihara Allah. Kau tidak tertipu dengan olokanku. Menang kita masuk kubur. Kena ada ayatnya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi kesimpulannya dunia ini nipu, ditipunya. Tahan tinggal ke semayang, tahan nak ngayo ke diri, tahan bermusuh-musuhan, tahan, macam-macam. Tinggal berurusan baik. Bukan berurusan dengan manusia. Kalau sudah pindah alam, tidak laku lagi berurusan dengan manusia. Berurusan dengan manusia lagi repot, lagi sibuk, lagi berat. Apalagi berurusan dengan Allah. Kita salah, ya ada sanksi. Itu urusan. Tapi masuk penjara itu kan sanksi. Paham ya? Ini dunia. Benar beda? Dongeng apa nyata ini? Berpikirlah kalau ini nyata. Masuk tahun baru berpikirlah. Serius. Jadi setiap sesuatu jadikan pelajaran, iktibar. Maka dunia ngajak kita sifat serakah. Ini dunia. Ngajak kita ngerebut punya wong diakui. Ini dunia. Ngajak kita maling. Ngajak kita macam-macam. Ini dunia. Jadi kalau dah kata bukti, tak mungkin kita ngomong, tak mungkin kita nyampaikan ini. Kalau ada bukti lah. Jadi akor baut dengan mur, truk, akor. Tinggal urusan aja di kubur. Orang tak tahu, orang tak nyalik, orang kata nolong kita. Ini serius. Kita mohon kepada Allah jangan sampai kita tertipu dengan urusan dunia. Masya Allah. Lalu kita lanjutkan nomor berikut. Fadilat solat wa miftahus sama. Allah buka langit. Langit itu ada pintu. Terbuka pintu rahmat, pintu ampunan, pintu rezeki, pintu ilmu, pintu ketenangan. Segala pintu dibuka Allah. Maka orang salat tu tenang, habis semayang senang, bahagia. Coba rasakan. Enteng asuh badan kita. Sehat terus. Asal salatnya benar.
Benarkan bacaan wajib, benarkan bacaan sunat, benarkan tamakninah. Berhasil dia. Jangan asal-asalan baik. Kalau pintu langit terbuka, satu kalimat kita mengucap kabul. Ya Allah, langsung kabul. Ya Rahman, langsung kabul. Tidak minta ditawai, itu tanda pintu terbuka. Mintalah tertangis-tangis kalau pintu tidak terbuka, tidak akan kabul. Maka orang tak semayang, doanya tak kabul, sedekahnya tak kabul, segalanya tak kabul kalau tidak solat. Jadi solat itu segala-galanya pengabul segala hajat. Maka dibuka oleh Allah pintu langit, pintu pengabulan. Nomor berikut wasiqlul mizan. Solat itu berat timbangan, memberatkan timbangan. Kita baca ayat, ya. Sering kita baca dan sering kita hafal. Yakini bahwa esok ada timbangan. Ya. Di dalam ayat yang kita baca, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Barang siapa berat timbangan amal baiknya, dia diredoi Allah, dia senangi Allah, bahagia. Wa amma man khaffat mawazinuhu, barang siapa enteng tak ganti yang ditimbang amal baiknya, fa ummuhu hawiyah, dia dikirim ke hawiyah. Wa ma adraka, apakah engkau tahu wahai Nabi Muhammad apa hawiyah itu? Wa ma adraka ma hiya, Allah jelaskan langsung, narun hamiyah, dikirim ke api yang sedang nyala, yang sedang jadi pus. Bantingan itu melewati langit tingginya. Ini bukan dongeng, buka Quran, baca tafsir, hafalkan ayat. Oleh iman kita tebal, yakin. Nah, begitulah. Jadi ada timbangan. Dalam riwayat 2 nampan. Nah, yang ini isi baik, yang ini isi tidak baik. Nah, ditimbang, itu keadilan Allah. Kalau ini berat, berarti ini enteng. Kalau ini berat, berarti ini enteng. Nah, itu tadi, wa amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah, hidupnya bahagia, diredoi Allah. Amalnya berat, amal baik, banyak amal baik. Penjelasan tafsir ayat ini, harta tidak laku kalau sudah pindah alam, amal yang laku. Nah, begitulah. Jangan sungkan, jangan malas beramal. Tajamkan tafsirnya, ditajamkan. Allah tak nyebut duit, tak nyebut emas sudah. Amal. Lalu disusul, yang kedua, standing, body standing, study banding. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Allah yang ngomong itu. Masya Allah, Allah ada natapkan. Yakin tak?
Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Masya Allah. Maka kita diperintah bantu wong mati, bacakan Quran, bacakan zikir, bacakan doa, sedekah. Kita bantu dia. Nambahi amal untuk dia. Khotamkan Quran. Ada lagi di kampung-kampung, orang meninggal habis tahlil tinggal yang lain baca Quran. Ngapa sekarang hilang, negatif lagi? Ngapa? Hah? Balik kalau habis tahlil. Benar tak? Ngapa mau kau hilang itu? Nah gerakkan. Pusatnya di masjid hilang tak? Kumpul habis maghrib. Kalau kata cawesan, baca keliling. Tak orang mati pindah. Nah. Baca. Nak jusan jadi, nak berapa baris orang sikap jadi. Yang penting adakan bacaan Quran di rumah orang mati. Ini serius. Balik-balik ayat tadi. Jadi kita ngenjuk. Bahasa kita ngenjuk. Maka nak bergaul hidup ni boleh baca enjukan, banyak enjukan. Wong ngenjuk kita banyak. Kalau kita bergaul, terkenang wong Syanu meninggal, aja baca Fatihah. Syanu meninggal, kita doakan. Benar tak? Mana tak bergaul, orang tak tahu. Ini serius anak sampaikan ini. Seriusnya ini. Kalau sudah buka alam kubur, Masya Allah. Nangis gitu. Kata amal masuk kubur. Allazi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dijelaskan di ayat itu. Surah Al-Mulk. Masya Allah. Wajib kita buka pikirannya. Setelah masuk tahun baru ni. Kita baharui pikiran kita. Jangan malas beramal. Nomor berikut wa mardatur rabb, redanya Allah ada di solat. Capailah redha Allah. Selamat dunia akhirat. Nomor 9 wasamanul jannah, buah di dalam syurga. Kebun, ada tanaman juga. Kita macam tasbih rukuk subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu tanaman. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu tanaman. Nah kena Nabi Muhammad dipesan oleh Nabi Ibrahim. Banyak-banyak maju tasbih sampaikan umat. Makanya dalam salat ada tasbih. Tasbih rukuk, tasbih sujud. Nyambung tak? Mendak semayang apa dia yang dibaca? Mendak semayang kapan maca Fatihah? Kapan maca syahadat? Mendak semayang. Kapan Islamnya? Benar? Maka pahami bacaan-bacaan solat. Pahami ni ya. Apa gunanya Fatihah? Apa gunanya doa iftitah? Apa gunanya ayat-ayat yang kita baca? Apa gunanya tasbih rukuk? Apa gunanya Rabbana lakal hamdu? Segalanya ada manfaat kalau untuk kita. Bukan untuk Allah. Maka pasihkan bacanya, benar ke bacanya, jangan salah. Nomor 10 wahijabun minan nar. Salat itu jadi dinding, jadi beton. Dari api neraka. Misalnya kita di sini, ini dinding, ini api. Jadi didindingi. Masya Allah. Hadis ini terdapat di dalam kitab Nasaihul Ibad. Nasihat untuk hamba-hamba Allah.
Jadi mudah-mudahan dengan kita baca hadis ini, mudah-mudahan kita diberikan Allah semangat untuk melakukan ibadah, ya, terutama sholat. Jangan sampai akhir dunia ini kita termasuk wong yang meninggalkan sholat. Jangan sampai akhir tanda-tanda akhir zaman ini kita kena fitnah akhir zaman. Salah satu fitnah akhir zaman meninggalkan sholat. Hayal nyari duit. Ini tanda akhir zaman. Nah, termasuk tak kita meninggalkan sholat. Jadi kita pandang diri kita. Jangan ngata wong nak boleh. Berdosa ngata wong. Pandang diri kita. Bini, anak, keluarga, pandang. Nasihati. Walau dia berlaki, dia sudah berbini, nasihati. Semayang nak laki kau. Semayang nak bini kau. Ajak semayang. Itu masih tanggungjawab kita. Walau lah berlaki lah berbini untuk ibadat, untuk akhirat. Dunia tanggungjawab dia. Itu dunia untuk makan, pakaian, tempat. Itu tanggungjawab lelaki. Akhirat tetap masih orang tuanya. Ingat tak? Anak betina, laki kau semayang tak? Benar tak nyari duit? Awas. Bahaya kayak kau tak benar. Semayang tak dia? Kelanggar tak ke masjid tak dia? Pergi cawisan tak dia? Tanya bini anak kita. Anak lanang, mayang kau, ajak bini kau mayang. Serius. Itu yang dikatakan menjalankan atau memberi nasihat, dari nasihat mengamalkan salah satu ayat watawa saubil haq. Watawa saubil haq. Nganjuk atau nerima hal yang baik. Itu nasihat. Mudah-mudahan kita tergolong hamba-hamba Allah yang diridhai Allah. Amin. La ilaha illallah. Ayo. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalimat haqqin alaiha nahya wa alaiha namudu alaiha wa biha namudu insyaallah. Amin. Nasallallahu alazim wa syaitan wa alhamdulillah wa sallallahu Muhammad wa sallam Muhammad. Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana ya rabbi wa tafarraqu ma'sumah. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.